Perkenalkan, nama saya Virosina Cerola Ratmase. Saya mahasiswa semester 3 program studi Ilmu Perpustakaan Universitas Samratulangi Manado. Jadi, apa sih yang saya dapat selama mengikuti perkuliahan pada mata kuliah preservasi dan konservasi? Jadi yang pertama ada pengantar pelestarian bahan pustaka. Nah, definisi menurut ahli Eden Walker tahun 2013 menyatakan bahwa pelestarian merupakan suatu pertimbangan manajerial dan finansial yang diterapkan untuk memperlambat kerusakan dan juga memperpanjang kegunaan koleksi atau bahan pustaka untuk menjamin ketersediaan akses yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada konservasi dan restorasi. Nah, konservasi sendiri adalah upaya untuk memelihara dan memperbaiki kondisi fisik bahan pustaka. Sedangkan restorasi sendiri yaitu kegiatan memperbaiki bahan pustaka yang rusak hingga kembali pada bentuk yang semula. Lalu berikutnya ada masalah pelestarian di perpustakaan. Yang biasanya terjadi yaitu merupakan hasil dari aktivitas berbagai macam unsur fisik dan kimiawi yang terdapat di lingkungan perpustakaan. Lalu selanjutnya ada strategi dan metode pelestarian. Nah, strategi dan metode pelestarian yang pertama ada housekeeping nature, yang kedua ada disaster preparedness, yang ketiga ada transfer of information, dan yang keempat ada cooperative action and the use of the technology on a large scale. Berikutnya ada seleksi preservasi. Nah, salah satunya yaitu kondisi dan penggunaan koleksi. Lalu pembahasannya identifikasi koleksi yang mengalami kerusakan dilakukan pada saat pengambilan pada sirkulasi atau berdasarkan laporan dari pengguna. Lalu berikutnya yang saya pelajari juga yaitu faktor perusak internal dan eksternal bahan pustaka. Yang pertama faktor perusak internal. Nah, faktor perusak internal ini adalah faktor perusak bahan pustaka yang bersumber dari dalam bahan pustaka itu sendiri. Dengan kata lain, kerusakan yang disebabkan oleh kondisi fisik bahan pustaka tersebut. Lalu yang kedua faktor perusak internal. Nah, faktor perusak internal ini adalah faktor yang bersumber dari kondisi lingkungan sekitar ruangan, penyimpanan bahan pustaka, termasuk orang yang mengelola dan juga mengakses bahan pustaka. Lalu yang ketiga yaitu konservasi aktif dan pasif di perpustakaan. Nah, konservasi pasif di perpustakaan yaitu merupakan kegiatan pelestarian yang meliputi pemeliharaan terhadap kondisi lingkungan, pengaturan cahaya, kebersihan lingkungan, penyimpanan dan pelaksanaan survei terhadap kondisi fisik koleksi. Lalu berikutnya ada konservasi aktif di perpustakaan. Sebelum melakukan metode konservasi yang tepat, maka pustakawan harus melakukan kegiatan seleksi. Nah, yang pertama yaitu bahan pustaka yang mana yang memerlukan perbaikan, lalu siapakah yang dapat menentukan jenis perbaikan, lalu metode apa yang harus digunakan. Metode konservasi aktif meliputi 5 hal, yaitu yang pertama pembersihan dokumen, yang kedua penempatan bahan pustaka yang rusak, yang ketiga modifikasi dokumen, yang keempat laminasi, dan yang kelima penggunaan lapisan pelindung. Lalu yang berikutnya yang saya pelajari pada mata kuliah preservasi dan konservasi ini adalah pendidikan pustakawan dan pemustaka. Nah, pendidikan pustakawan dalam mengakses bahan pustaka, yaitu seseorang yang ingin menjadi pustakawan atau penyelenggaraan sebuah perpustakaan merupakan orang yang mempunyai pendidikan tertentu. Nah, artinya tanpa bekal ilmu mengelola informasi, janganlah bertekad mendirikan sebuah perpustakaan. Yang kelima ada perencanaan dan penanggulangan bencana pada perpustakaan dan lembaga arsip. Pengertian perencanaan. Nah, perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan. Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbul bencana. Lalu selanjutnya, apa itu perencanaan penanggulangan bencana? Nah, ini adalah suatu penyusunan rencana yang hendak akan dicapai dan diwujudkan untuk mengatasi setiap bencana yang akan terjadi, diperlukan maupun lembaga arsip secara. Yang keenam ada preservasi digital. Nah, preservasi digital ini merupakan rangkaian aktivitas pelestarian yang dilakukan untuk menjamin akses terhadap
terhadap materi digital. Akses yang dimaksud di sini adalah akses terhadap informasi yang terkandung di dalam materi digital tersebut. Ya baik, demikianlah pembahasan terhadap materi-materi pada mata kuliah preservasi dan konservasi yang saya dapat selama perkuliahan semester 3 ini. Sekian dan terima kasih.